Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada malam hari ini di dalam peringatan haul daripada salah seorang dzurriyyah, anak cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi, yang mudah-mudahan dengan kita semua hadir di dalam pembacaan manaqib ini, di dalam haul ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau di hari kiamat. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Albi bin Ja'far bin Umar Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan beliau juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga orang tua kita Al-Habib Lutfi bin Ahmad Al-Attas. Beliau datang juga dari Jakarta, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Dan juga guru kita Al-Habib Ghalib bin Mustafa bin Segaf Al-Aidrus, dan seluruh habaib yang hadir, Al-Habib Ridwan Al-Aidrus juga hadir bersama kita, Ketua Rabithah Alawiyah Kota Sangatta, dan seluruh habaib yang hadir, yang mohon maaf kami belum bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib kita sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tokoh masyarakat, Ibu Wali Kota Bontang, dan juga Bapak Dandim atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolres yang mewakili beliau, Bapak Kapolsek, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini, para jamaah yang dimuliakan Allah, kami akan sedikit membacakan manaqib daripada Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikril awliya ay inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Manakala diceritakan para wali, diceritakan orang-orang saleh, maka akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi adalah salah seorang ulama habaib yang begitu gigih berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nasab beliau adalah bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Al-Habib Ja'far bin Umar bin Utsman bin Hasan bin Umar bin Alawi bin Ahmad ibn Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Asrar bin Alwi bin Abi Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad ibn Muhammad Asadullah ibn Hasan ibn Ali ibn Muhammad Sayyid al-Faqih al-Muqaddam ibn Ali ibn Muhammad Sahib al-Mirbab ibn Ali Khala Qasam ibn Alawi ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abdullah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa Ar-Rumi ibn Muhammad al-Naqib ibn Ali al-Muraidi ibn Sayyidina Ja'far Sadiq ibn Sayyidina Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidah Fatimah
binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Al-Habib Ja'far adalah keturunan dari Al-Habib Ja'far Al-Habsyi. Dilahirkan di kota Kumai, Kalimantan Tengah pada tahun 1831 Masehi. Orang tua beliau adalah Al-Habib Umar Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Umar adalah seorang pendakwah dan tokoh agama Islam di Kumai, Kalimantan Tengah. Sampai akhir hayat beliau berdakwah di Kumai dan wafat di Kumai serta dimakamkan di kota tersebut di lingkungan para habaib. Setelah wafat daripada Al-Habib Umar Al-Habsyi, maka Habib Ja'far dibawa oleh paman beliau ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kampung Basiri. Di kampung inilah Habib Ja'far dibesarkan oleh ibunda beliau. Al-Kisah, pada masa itu Raja Kutai Kartanegara, ini saat Habib Ja'far sudah berada di Basiri. Di saat yang sama, seorang Raja Kutai Kartanegara yang bernama Sultan Sulaiman, yang beliau wafat dan dimakamkan di Tenggarong. Beliau memberangkatkan beberapa orang kepercayaan beliau untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah dengan menggunakan kapal. Ternyata ketetapan Allah di dalam perjalanan tersebut, setelah mereka melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi karam. Kapal itu kemudian karam dan mereka semua terdampar di Banjarmasin. Ketika mereka kemudian mendapatkan musibah dan terdampar di Banjarmasin, maka saat itu Raja Banjar mendengar ada jemaah haji yang terdampar di Banjarmasin, lalu kemudian beliau menampung dan melayani semua jamaah tersebut. Selama berada di dalam kerajaan Banjar, maka masyarakat yang berasal dari kerajaan Kutai tadi diminta, diantaranya adalah untuk menularkan keahlian yang mereka miliki, mengajarkan kepada masyarakat Banjar. Di antara mereka ada yang ahli di bidang seni hadrah, ada yang ahli di dalam gambus yang bernafaskan Islam. Dan mereka diminta untuk mengajarkan kesenian-kesenian yang mereka bisa ajarkan kepada masyarakat Banjar. Selang beberapa waktu setelah mereka menetap, maka salah satu daripada rombongan itu yang berasal dari Kutai Kartanegara, maka salah satu rombongan itu menikah dengan ibu daripada Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi. Tidak lama berselang, lalu Sultan Sulaiman yang tadinya mengirim jamaah ini mendengar bahwa jamaah yang beliau kirim ternyata mengalami kecelakaan dan ditampung di kerajaan Banjar. Maka beliau pun mengirimkan utusan untuk menjemput mereka semua kembali ke kerajaan Kutai. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit kami perlu sampaikan, kerajaan Kutai itu awalnya adalah kerajaan Kutai Martapura, atau kita kenal dengan Kutai Martadipura. Yang kita tahu bahwasanya ini kerajaan awalnya beragama Hindu. Lalu kemudian seiring berjalan waktu, ada di antara kerabat kerajaan ini yang juga mendirikan kerajaan baru di daerah Jahitan Layar, yang hari ini kita kenal dengan namanya Kutai Lama. Di daerah Kutai Lama. Di saat itu raja tersebut mendapatkan dakwah juga dari seorang habib yang berasal dari kerajaan Goa. Menyeberang sesampainya di Kalimantan berdakwah dan berhasil mengislamkan raja saat itu. Nah, Habib ini adalah Habib yang kita kenal dengan Habib Tunggang Parangan. Setelah raja ini kemudian berislam, di kemudian hari para jamaah,
ini adalah keturunan dari kerajaan Kutai Martapura, dan juga kebetulan kerajaan Kutai Martapura ini menikah dengan salah satu kerabat daripada raja. Habis baterai ya. Baik. Ini nilainya kabel baterai ini bisa habis baterai. Namun udah kabel kalau mau habis baterainya. Jadi menunjukkan ujar ulama sesuatu yang fosil itu lebih baik daripada sesuatu yang non-fosil. Baik. Jadi singkat cerita para jamaah, ketika kerajaan Kutai Kartanegara ini berhasil menaklukkan kerajaan Kutai Martapura, maka disatukanlah kerajaan ini menjadi kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, salah satu sultannya adalah Sultan Sulaiman ini. Salah seorang sultan yang adil. Singkat cerita para jamaah, ketika Sultan Sulaiman meminta mereka semua kembali, nah termasuk yang diminta kembali ini adalah ayah Abah Sambung daripada Al-Habib Ja'far. Karena beliau menikahi ibu daripada Habib Ja'far, maka dibawalah juga ibu Habib Ja'far dan juga Habib Ja'far yang tadinya berada di Basri. Lalu pindahlah beliau ke kerajaan Kutai. Sesampainya di Tenggarong, ini adalah tempat terakhir dari Kesultanan Kutai. Di lingkungan istana inilah Habib Ja'far bersama orang tua beliau menetap. Dan di sana beliau belajar ilmu agama, dan kemudian beliau dinikahkan di sana dengan seorang syarifah merah, dikenal dengan syarifah merah, yang berasal dari Banjarmasin. Dari pernikahan Habib Ja'far dengan Syarifah Merah, itu mendapatkan anak laki-laki yang bernama Habib Qasim, yang beliau itu wafat di Kota Bangun. Setelah berkeluarga dengan Habib Merah, dengan Syarifah Merah, kemudian Syarifah Merah wafat dan dimakamkan di Kampung Baru di Tenggarong, maka kemudian Habib Ja'far berangkat ke kota ini, ke Kota Bontang, untuk menemui paman beliau, dan kemudian beliau menetap dan tinggal di Bontang. Di Bontang ini kemudian beliau menikah dengan perempuan yang bernama Ruqayyah. Dari pernikahan beliau dengan Ruqayyah ini, maka beliau mendapatkan dua orang anak laki-laki yang bernama Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Sayyid Hasan beliau wafat di Kota Bontang. Adapun Al-Habib Husain, beliau dimakamkan di Desa Sekurau, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang setiap tahun juga ramai diadakan haul oleh masyarakat yang ada di Sangatta, Kutai Timur. Lalu kemudian selang beberapa tahun daripada pernikahan Habib Ja'far dengan Ibunda Ruqayyah, maka Ibunda Ruqayyah wafat, kemudian Habib Ja'far menikah lagi dengan seorang perempuan dari Bontang api-api yang bernama Galuh, yang berasal dari Martapura. Dari pernikahan beliau mendapatkan keturunan sebanyak 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama adalah Syarifah Salamah Al-Habsyi, yang mana beliau wafat di Kota Bontang. Yang kedua adalah Al-Habib Amir bin Ja'far Al-Habsyi, wafat di Sangatta. Yang ketiga Habib Muhammad Al-Habsyi, wafat di Bontang. Yang keempat Syarifah Bijay Al-Habsyi, wafat di Bontang. Yang kelima Syarifah Ruqayyah Al-Habsyi, wafat di Bontang. Yang keenam adalah Syarifah Fatimah Al-Habsyi, juga wafat di Bontang. Dan yang terakhir anak beliau yang ketujuh daripada Ibunda Galuh itu adalah Al-Habib Albi Al-Habsyi, juga wafat di Kota Bontang. Dari keturunan beliau ini, dari Habib Albi saja yang ketujuh, itu beliau Habib Albi menikah dengan Syarifah Aisyah binti Al-Habib Ali Al-Aidarus, lalu mendapatkan 7 orang anak
26 cucu, 20 buyut, dan 1 cicit. Salah satu di antara anak daripada Habib Al-Albi yang berjumlah 7 orang, salah satunya adalah Al-Habib Ahmad. Al-Habsyi, orang tua kita Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi para jamaah, akhirnya Habib Ja'far beserta semua anak cucu beliau itu mereka satu persatu disebar berdakwah di daerah Sangkulirang, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Samarinda, Tenggarong, Kota Bangun, Balikpapan, dan juga banyak di antara mereka yang berada di Kota Kumai, Kalimantan Tengah. Jadi memang begitulah keluarga Nabi kita Muhammad. Sebagaimana dulu ketika Nabi Muhammad memiliki anak perempuan dan anak laki-laki Nabi wafat di waktu kecil, maka orang-orang Quraisy mengolok-olok Nabi kita Muhammad. Mereka sebut Nabi Muhammad itu dengan abtar. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu terputus karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar." Maka kemudian Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau, wahai kekasihku Muhammad, Al-Kautsar. Ulama dikatakan berbeda pendapat, lebih dari 50 pendapat terkait dengan makna Al-Kautsar. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa Al-Kautsar ini adalah telaga yang kelak akan diberikan Nabi kepada umat beliau, yang akan beliau beri minum umat dari tangan beliau sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan minum dari tangan Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan makna Al-Kautsar itu adalah an-ni'amul katsirah, nikmat yang sangat banyak. Tetapi tidak sedikit di antaranya pendapat daripada ulama-ulama Ahlul Bait dan juga para ulama-ulama sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Alusi di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah dzurriyyatan katsirah, yaitu anak cucu yang banyak. Al-katsiru thayyib. Ini sebagai bantahan ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad putus, maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Allah bantah bahwa mereka yang menghina Nabi itulah yang terputus. Mana sekarang mereka? Tidak disebut namanya, tidak jelas anak cucunya. Andai pun ada anak cucu, siapa yang mau mengakui datunya? Tetapi Nabi kita Muhammad, kita saksikan kami sendiri para jamaah, hampir di setiap penjuru-penjuru Indonesia ini, hampir di sana kita akan temukan selalu yang masuk berdakwah di daerah itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan kami di daerah Maluku Utara para jemaah, dimakamkan di Ternate, ada namanya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Hashim Al-Bar, yang mana beliau wafat lebih kurang tahun 1929. Berarti sekitar 90 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu beliau wafat. Hari ini anak cucu beliau dari keluarga Al-Bar yang hanya dari Habib Muhammad bin Abdurrahman, sekitar 90 tahun yang lalu beliau wafat. Hari ini keturunan beliau tercatat lebih dari 5.000 orang. Coba. Bukti bahwa Nabi itu Allah berikan al-katsirut thayyib. Ini belum lagi habaib yang di hadapan kita. Ada keluarga Al-Aidrus, ada keluarga Al-Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana saya mendengar dulu daripada almarhum Al-Munsid daripada keluarga Al-Abbas, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Abbas. Beliau dulu mengatakan bahwasanya hari ini di dunia ini untuk keluarga Al-Abbas saja itu sudah lebih dari 1 juta orang. Belum keluarga Syekh
Syekh Abu Bakar bin Salih, belum dari keluarga Segaf. Ini menunjukkan kepada kita al-katsiru thayyib para jemaah. Nah, jadi oleh karena itu, inilah keluarga Nabi Muhammad yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk berdakwah, mencari keridhaan Allah. Lalu kemudian selang beberapa tahun setelah beliau berdakwah di jalan Allah, maka di dalam umur 80 tahun Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi setelah menghabiskan banyak waktu beliau untuk berdakwah di jalan Allah, mendidik anak-anak cucu dan murid-murid beliau untuk menjadi estafet, menjadi penerus perjuangan beliau, maka kemudian beliau wafat di tanggal 12 Sya'ban tahun 1329 Hijriah atau bertepatan 8 Agustus 1911 Masehi. Nah, lalu kemudian kita saksikan bersama-sama bahwasanya makam beliau di antara anak cucu dan keluarga beliau di kota Bontang, dan pada hari ini kita hauli haul beliau. Yang kalau beliau itu wafat tahun 1911 Masehi berdasarkan tahun Masehi, berarti hari ini adalah haul yang ke-111 tahun dari wafatnya beliau. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, inilah sekelumit tentang Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi. Adapun karomah beliau para jamaah, dulu pada masyarakat di kota ini, di Sangatta, Bengalon, Sangkulirang, itu sering terjadi penyakit-penyakit alergi kulit seperti kurap, gatal-gatal kulit dan sebagainya. Maka ketika mereka mengalami hal seperti itu, mereka datang kepada Habib Ja'far, dan hanya dengan beliau bacakan air, dengan meminta kepada Allah, dengan keberkahan Habib Ja'far, mereka mandikan air itu, maka dengan serta-merta Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Daripada Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habsyi. Dan banyak sekali karomah para jamaah yang sebenarnya dari semua karomah ini, andai kita ceritakan, bahkan andai beliau berjalan di air, andai beliau terbang di udara, semua itu tidak mengalahkan kemuliaan di mana beliau menjadi orang yang istiqomah di dalam berdakwah mendidik umat Nabi Muhammad SAW. Andai tidak ada dibicarakan kebaikan beliau, tidak dibicarakan kelebihan beliau, maka cukuplah kelebihan itu adalah dengan mengalirnya darah Nabi Muhammad di dalam tubuh beliau. Maka oleh karena itu para jamaah, di akhir daripada manaqib ini kami ingin menyampaikan, kami tidak diminta oleh Habib Ahmad, kami tidak diminta oleh habaib yang ada di sini, tetapi ini adalah semata-mata ingin kami sampaikan kepada para muhibbin. Kita para jamaah, Nabi Muhammad itu berdakwah menyelamatkan umat, itu tidak pernah meminta upah. Bahkan Nabi memberi apapun yang beliau punya. Begitu juga anak cucu beliau. Ingat para jamaah, dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama ibunda kita Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau berdua ini berpuasa. Tiba-tiba beliau mendapatkan sepotong roti. Bayangkan, berpuasa hanya memiliki buka sepotong roti. Begitu mereka akan berbuka, tiba-tiba datanglah ke rumah mereka orang yang miskin. Tok 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 tok. Ujar Sayyidina Ali, siapa? Ujar orang itu, ulun orang miskin, tolong beri makanan, beberapa hari saya tidak makan. Maka oleh Sayyidina Ali, roti itu dirobek sepertiga, diberikan kepada orang miskin. Maka sisalah roti itu 2/3. Begitu dekat waktu berbuka, datang lagi orang mengetok, tok 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 tok. Ujar Sayyidina Ali, siapa? Ujar orang itu, wahai imam, saya adalah anak yatim, saya tidak punya orang tua, saya belum makan. Maka Sayyidina Ali robek lagi sepertiga untuk dimakankan kepada anak yatim, sisalah sepertiga untuk beliau dan istri beliau berbuka puasa. Maka tiba-tiba para jamaah, begitu detik-detik berbuka, datanglah orang mengetok. Ujar Sayyidina Ali, siapa? Dia bilang, saya adalah tawanan perang,
Saya kelaparan, tolong beli saya makan. Maka oleh Sayyidina Ali diberikanlah sisa sepertiga tadi kepada tawanan tadi. Sehingga beliau dengan Sayyidah Fatimah hanya meminum air saja. Diberikan semua roti itu kepada mereka. Dan mereka tidak mengharap apapun para jamaah. Lalu Allah abadikan di dalam Al-Quran. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Nah, ketika kita ditanya tentang apa motif Sayyidina Ali, menantu Nabi, dan anak Nabi Sayyidah Fatimah memberikan jatah mereka kepada orang yang susah itu, maka Allah menyebut langsung. Motif mereka adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami lakukan semua itu, kami beri kalian makan adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Maka begitu juga keluarga Nabi di dalam mereka berdakwah di jalan Allah. Mereka masuk dari satu kampung ke kampung lain. Para jamaah, liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka tidak minta balasan dan mereka bahkan tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Dulu kami diceritakan Sayyidina Al-Habib Umar bin Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ketika beliau diperintahkan oleh guru beliau Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu beliau berpesan kepada Habib Umar untuk beliau berdakwah ke satu kota yang apabila sampai di kota itu maka beliau masih disambut, diterima, dicintai, maka beliau disuruh pindah dari kota itu. Sampai akhirnya masuklah beliau ke kota Hurairah. Lalu beliau berdakwah sampai Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu beliau katakan bahwa beliau itu tidak wajib sholat Jumat karena setiap saat waktu digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Musafir masuk ke satu wadi ke wadi yang lain. Sampai akhirnya dakwah itu masuk ke Wadi Ahmad oleh Habib Saleh bin Abdillah Al-Attas. Sampai masuk ke Mashhad Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Sampai masuk ke Wadi Dau'an. Sehingga semua kota di atas daripada kota yang bernama Goten. Sampai dari Huraidah terus ke dalam, ke daerah Hijren, ke daerah Wadi Ahmad, ke daerah Wadi Aisar, Wadi Aiman. Semua itu dikenal dengan Wadi Umar, yaitu lembahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa? Di mana beliau dapatkan keberhasilan itu? Karena keikhlasan beliau berdakwah menyampaikan agama Nabi Muhammad SAW. Maka kami sampaikan kepada seluruh jamaah, Nabi beserta keturunan beliau tidak meminta balasan apapun dari kalian. Nabi tidak meminta apapun, tetapi Allah yang menyuruh Nabi untuk menyampaikan. Jadi penyampaian ini yang saya sebutkan bukan Nabi yang menyuruh, tetapi Allah yang menyuruh lewat lisan Nabi kita Muhammad. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nabi tidak meminta upah atas dakwah beliau para jamaah, tetapi Allah mewajibkan kita semua untuk membalas dakwah itu adalah dengan menyayangi dan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan cinta itu para jamaah, bukan keluarga Nabi yang untung, tetapi kitalah yang beruntung dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kami tidak berpanjang lebar lagi. Intinya apabila kita mencintai, menolong keluarga Nabi, saya ingat para jamaah, pian kalau ada habaib pian bantu. Nabi katakan dalam sebuah riwayat, bila kita membantu keluarga Nabi dan mereka tidak mampu membalas kebaikan kita, maka Nabilah yang akan membalas kebaikan kita. Para jamaah, kami tertegun ketika membaca sebuah bait syair. Dulu kalau kita tahu di kota Palu ada yang disebut dengan guru tua, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi Al-Jufri. Suatu hari ketika di zaman Jepang, itu beliau dilarang untuk mengajar Habib tua ini. Sampai beliau mengajar sembunyi-sembunyi dengan apa bahari lampu naga? Lampu minyak. What? Apa orang yang tamak jarak?
kata Roma. Serongkeng hari. Jadi karena itu lampu redup, beliau mengajar sampai mata beliau itu ketika sampai masa tua beliau tidak mampu lagi melihat. Lalu akhirnya beliau berobat kepada seorang dokter, kalau tidak salah di kota Manado, itu namanya Kisman. Kisman ini menghilangkan selaput lendir yang ada di mata Habib tua, di mata guru tua. Mungkin kalau bahasa kita sekarang katarak. Lalu diobati oleh si Kisman. Padahal Kisman ini hanya sekali mengobati Habib tua, cuma sekali, untuk mengobati mata beliau dari yang tadinya kabur sehingga bisa melihat. Maka Habib tua langsung menggubah suatu syair. Beliau awali syair itu, in qila man hadha tabibu faqul lahu qala syarifu hadha tabib Kisman. Apabila orang bertanya kepada kamu siapa dokterku, maka jawablah Syarif atau Habib Idrus bin Salim mengatakan namanya Kisman. Di akhir bait ada satu kalimat yang kita tertegun melihat. Apa dia? Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan di akhir bait. Beliau katakan lebih kurangnya, wa'lam bi annani dzakiran bi jamilika, ketahuilah bahwasanya aku selalu mengingat kebaikanmu wahai Kisman. Walau intawat bil qalabil akfanu, meskipun tubuh ini nanti telah terbungkus dengan kain kafan. Di sini akhirnya kita merinding kasih bacanya. Artinya keluarga Nabi ini mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Siapakah orang-orang yang pernah berbuat baik dan menunaikan kewajiban mereka untuk menjalankan perintah Allah berupa memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Ini jam berapa sudah? Ya? 11. Ini juga masih lawas lawak. Ini juga ini 12. Jadi sedikit para jamaah kami kutip di dalam kitab Al-Wasaya ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, murid daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengutip riwayat daripada Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Suatu hari Abdullah bin Mubarak ini mengumpulkan duit untuk berhaji. Dengarkan para jamaah. Beliau mengumpulkan duit untuk berhaji. Ketika duit itu terkumpul, beliau akan pergi haji naik kendaraan. Naik apa bahari mungkin himar atau kuda, beserta membawa bekal. Beliau berangkat. Di tengah jalan, beliau bertemu seorang nenek tua yang sedang menarik seekor bangkai keledai dari tempat sampah. Ada bangkai keledai ditarik di bawah. Maka Abdullah bin Barak melihat orang menarik bangkai keledai. Keledai itu jangankan bangkai, disembelih saja hukumnya tetap haram dimakan, apalagi bangkainya. Maka tiba-tiba Abdullah tanya, nenek, sampeyan menarik bangkai ini kemana? Dijawab oleh nenek itu, ujar beliau, saya ingin memakan dagingnya untuk saya berikan kepada anak-anak saya. Wah, ujar Abdullah, nenek ini haram, bangkai ini haram. Ujar si nenek, bagi kamu haram, bagi saya halal. Wah, ujar Abdullah bin Barak, kok bisa halal? Lalu beliau ceritakan, kami ini kelaparan, kami ini orang miskin. Kamu tidak usah banyak tanya, saya ditunggu oleh anak-anak saya yang yatim. Akhirnya singkat cerita Abdullah ikut. Sesampainya di satu tempat, ternyata memang di situ ada anak-anak yatim yang mereka itu kegirangan melihat bangkai. Kesenangan karena memang kelaparan. Maka Abdullah tanya, sejak kapan pian begini? Maka dikatakan, kami sudah lama bertahan hidup begini. Abdullah kasihan. Lalu beliau memutuskan, nenek, bangkai ini pian buang saja. Ini saya beri nenek uang, dan ini keledai saya, gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan semua bekal saya yang ada di atas kendaraan ini, ambil nenek. Akhirnya Abdullah kada jadi tulak haji. Karena semua bekal, kendaraan, duit diserahkan kepada nenek tadi.
Akhirnya beliau bulik. Begitu bulik, tibalah waktunya jamaah haji datang. Tiba-tiba jamaah ini datang, mereka berkunjung kepada Abdullah bin Mubarak. Mereka katakan, Abdullah, terima kasih. Karena kalau bukan karena pian, kayak apakah kami kemarin waktu tawaf? Yang seikum datang, Abdullah, terima kasih atas kebaikan pian kemarin di Padang Arafah. Abdullah bin Mubarak ini bingung. Kenapa jadi bubuhannya? Datang berterima kasih. Ujar sini aku semalam kada jadi tulak. Ujar bubuhannya, pian jangan bergayaan. Jangan berdusta. Kok bisa kada tulak sedangkan kita bertemu di Arafah? Ujar yang seikum, bujur pian menolong kami ketika tawaf. Ujar yang seikum, bujur ulun melihat pian pas melontar di Mina. Abdullah bingung, kok bisa? Kalau satu orang melihat mungkin mirip. Ini banyak. Maka ternyata di malam itu, sekali lagi ulang, cerita ini kami kutip di dalam kitab Al-Waswaya. Maka akhirnya beliau di malam itu bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak akan bisa menyamai Nabi Muhammad. Menyerupai Nabi Muhammad. Singkatnya, Nabi hadir dan Abdullah bin Mubarak bingung, ya Rasulullah, bukankah pian tahu bahwa orang-orang datang mengatakan ulun bahaji, padahal ulun kada tulak? Maka Nabi mengatakan di dalam mimpi itu, wahai Abdullah, tahukah kamu bahwa perempuan yang kelaparan yang kamu tolong itu adalah salah satu keturunanku, ya Nabi Muhammad. Maka ketika engkau menolong keturunanku itu, maka aku meminta kepada Allah agar dengan kasih sayangnya Allah mengutus malaikat yang menyerupai kamu dan selalu berhaji atas namamu sampai hari kiamat. Coba bayangkan para jemaah. Nah, ini kebaikan, bukti bahwasanya bila kita berbuat baik kepada mereka dan mereka tidak bisa membalas kita, maka Nabi Muhammad lah yang akan membalas kebaikan itu. Jadi oleh karena itu, terutama masyarakat Bontang, bersyukurlah kepada Allah atas karunia yang Allah berikan ini. Ada makam Habib, ada para habaib. Suatu hari dikatakan, wa marra sayyiduna Sajjad. Suatu hari Al-Imam Zainal Abidin melewati satu kelompok. Marra biqaumin yatadarasuna fi qawlihi ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin itu melewati sekelompok orang yang sedang bermudzakarah. Mereka sedang berbincang-bincang apa maksud dari firman Allah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lalu mereka bertanya-tanya, nikmat apakah yang akan ditanyakan kepada kita nanti di hari kiamat? Maka dikatakan, fa'ata kullu wahidin minhum bima fataha Allahu 'alaihi. Maka setiap mereka membawakan dalil masing-masing. Ujar yang satu, nikmat itu adalah harta. Kemana kita menggunakan harta? Yang satu lagi mengatakan nikmat itu adalah kesehatan. Kemana kita menggunakan kesehatan dalam hidup? Ada juga yang mengatakan nikmat itu adalah umur. Kemana kita menggunakan umur kita? Setiap orang dengan dalilnya masing-masing. Maka Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya waihakum. Beliau katakan, wa'lamu annal murada bin na'imi fi qawlihi ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, nahnu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketahuilah bahwa nikmat yang kamu nanti bakal ditanya di hari kiamat tentang nikmat itu adalah kami keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita memperlakukan mereka. Maka kami tutup tausiah ini dengan sekali lagi suatu pesan, Nabi tidak meminta apapun atas dakwah ini, tetapi Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang dengan keluarga Nabi Muhammad. Jangan bentur-benturkan mereka dengan siapapun.
Jangan dicari-cari kesalahan mereka. Sayangi mereka karena Nabi Muhammad, titik. Cintai mereka karena Nabi Muhammad, titik. Maka kami tutup tausiah ini sekali lagi dengan satu hikayat. Karena dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah tahya biha qulubul muridin. Di dalam kitab Zuhurul Haqaiq ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas. Beliau ceritakan, Habib Abdullah bin Alawi murid daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Diceritakan oleh Habib Abdullah bin Alawi, dulu ada orang alim bukan jahil, alim. Setiap malam Allah berikan dia anugerah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Ternyata para jamaah, suatu hari dia bertemu dengan salah satu keturunan Nabi yang maaf, dalam tanda kutip mungkin kelakuannya itu sedikit nyeleneh di dalam pandangan zahir kita. Maka si alim tadi langsung mengatakan, masa cucu Nabi begini? Cucu Nabi kok begitu? Masa cucu Nabi nakal? Dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Padahal di dalam kalimat itu, lelaki ini hanya mengatakan dalam hatinya. Ujar bahasa Banjar itu hatinya bergeretek. Apa kalau bahasa Indonesianya? Terbesit di hatinya. Masa cucu Nabi begitu? Cucu Nabi kok itu? Berada meremehkan di hatinya. Kita kalau menegur seseorang, tegur saja. Tapi jangan remehkan siapapun. Apalagi keluarga Nabi. Jadi hatinya itu merendahkan. Maka di malam itu, sejak malam itu, dia tidak lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Sampai akhirnya dia terus bersolawat kepada Nabi. Dia beristighfar. Dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Sampai pada akhirnya dia melihat lagi Nabi. Tetapi Nabi berdiri membelakanginya. Lalu dia tanyakan, ya Rasulullah, berhari-hari ini saya tidak lagi melihat engkau di dalam mimpi saya. Apa yang menyebabkan saya terhalang dari melihat engkau, ya Rasulullah? Maka di dalam kitab itu dikatakan, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas, ternyata tiba-tiba Rasulullah langsung menjawab. Bukan pertanyaan tadi yang dijawab, tapi Nabi balik bertanya. Apa pertanyaan Nabi Muhammad? Nabi bertanya, aku ingin bertanya kepadamu, wahai orang yang merasa alim. Kan alim ceritanya. Aku bertanya, ujar Nabi, apabila ada seorang anak itu nakal, apakah kenakalan itu menyebabkan dia tidak menerima warisan orang tuanya? Sedangkan di dalam faraid kita belajar bahwa nakal itu bukan salah satu yang menyebabkan terhalangnya waris. Maka lelaki itu pun mengatakan, tidak ya Rasulullah, anak nakal tidak terhalang dari warisan orang tuanya. Maka Nabi langsung menyambung, ujar Nabi, tinggalkan anakku karena mereka adalah urusanku. Maka sejak itu ketika lelaki tadi terbangun, maka dia katakan sejak itu sampai akhir hayatnya sedikit pun dia tidak berani lagi untuk i'tiraf hatinya terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jika memang kita harus berdiskusi, berdiskusilah. Jika memang kita harus menegur siapapun dari kaum muslimin, tegurlah. Tetapi jangan hati kita meremehkan dan merendahkan siapapun, lebih-lebih jika orang itu memiliki keterkaitan dengan Nabi Muhammad. Pandang Nabi Muhammadnya para jemaah. Maka sekali lagi kami ulang, ingat kalimat ini, cintailah semua keluarga Nabi Muhammad tanpa terkecuali, titik. Cintailah semua keluarga Nabi Muhammad tanpa terkecuali, dan ikutilah siapapun yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Saya pikir kalimat ini jelas. Cintailah keluarga Nabi tanpa terkecuali. Cintai mereka semua karena Nabi Muhammad. Dan ikutilah siapapun yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa memahami ini semua. Ini bukan ta'assub, tetapi ini adalah menjalankan perintah Allah untuk mencintai keluarga Nabi. Al-Imam Malik bin Anas ketika ditanya tentang keluarga Nabi, maka beliau mengatakan, ma'ufaddilu ahadan ala bid'atil Mustafa. Saya tidak pernah melebihkan siapapun lebih dari darah daging Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kenapa sebagian dari ulama kita apabila hadir di majelis itu, pejabat, pemerintah, siapapun hadir juga di situ keluarga Nabi, maka yang akan pertama kali mereka muliakan adalah keluarga Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena Imam Malik katakan sebuah konsep, ma'ufaddilu ahadan ala bil'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, dan wafat kita dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, dan mudah-mudahan dibangkitkan bersama dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tangan kita bisa terus berpegangan dengan tangan keluarga Nabi Muhammad. Karena dengan berpegangan kepada keluarga Nabi dikatakan man tamassaka bil far'i faqad tamassaka bil asli. Ini perhatikan, ada pohon di jamaah di depan. Ini pohon apa nih? Ini pohon apa nih? Hah? Ini ulun anukan sedikit lah. Ulun mohon maaf deh lah. Ada apa di sini? Ada tongkat. Ulun mau jadi dulu. Yang mana tongkatnya? Ada. Ya. Habis berdua. Ulun mohon maaf para jamaah. Ulun diizin di kelas mata. Para jamaah, ini bila ulun memingkut ini, Upian menyebut ulun mengikuti apa? Ulun megang apa nih? Megang? Baik. Tapi pohon itu tidak semuanya ukuran begini. Ada juga yang lebih besar. Paham? Ada pohon yang lebih besar dari ini kan? Baik. Terkadang pohon yang terlalu besar itu sulit kita pegang. Karena dia terlalu besar. Kalau kita larut di sungai, di air yang deras, pohonnya terlalu besar, kita sulit pegang. Untungnya pohon itu punya cabang. Sehingga terkadang ada cabangnya itu yang pas di tangan kita. Lalu sekarang ulun pegang ini cabang nih. Lalu ulun pegang bagian yang ini pas lawan genggaman. Ketika ulun memegang, ini pohon apa deh? Pohon tanjung. Baik. Ini ulun pegang begini. Ini ulun pegang. Ulun memegang apa nih? Memegang pohon. Padahal yang ulun pegang cabangnya. Tetapi ketika ulun pegang cabang pohon, hakikatnya cabang ini ya pohon ini juga. Jangan dikira cabang ini lain. Cabang ini dari mana? Pohon ini juga. Maka adanya cabang yang banyak ini rahmat bagi kita. Kalau pohon ini terlalu besar untuk dipegang, ada pohon yang halus yang kita bisa pegang. Tidak selalu tangannya harus bersentuhan dengan tangan Nabi. Man sofahani, au sofaha man sofahani, au sofaha man sofahani, au sofaha man sofaha man sofahani, ila yaumil qiyamah tidak halal jannah. Kalau tangan kita kada bisa berpingkut lawan tangan Nabi, maka pegang tangan orang yang tangannya bersambung ke tangan Nabi. Jelas ini kira-kira. Maka pegang tangan keluarga Nabi. Berpegangan dengan cabangnya, secara hakikat kita sebenarnya berpegangan pada pohon itu sendiri. Man tamassaka bil far'i faqad tamassaka bil asli. Jelas ini kira-kira. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan habaib kita semua enam di depan dipanjangkan umur oleh Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah. Dimanapun habaib kita, mudah-mudahan mereka semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Kita doakan semua juga ibu wali kota, wakil wali kota, bapak aparat TNI Polri, semuanya mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan negeri yang barokah oleh Allah. Masyarakatnya mudah-mudahan dirukunkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang telah menyumbangkan tenaganya, hartanya, pikirannya di dalam acara ini. Mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita berkumpul bersama anak cucu Nabi, mudah-mudahan di hari kiamat kita dikumpulkan bersama datuk mereka, Nabi Muhammad SAW. Saya sekali mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, aib kita ditutup Allah, dan mudah-mudahan kita semua tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih. Al-Fatihah. Ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.